Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan ridhonya kembali pada siang hari ini kita dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita berniat untuk mengkaji ilmu hadis, menuntut ilmu, kita tanamkan juga di dalam niat ini untuk beberapa niat yang baik, dengan harapan mudah-mudahan niat-niat baik kita semua dijadikan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita yang pertama, niat kita menuntut ilmu di hadir majlis ini. Yang kedua, kita niat di dalam rangka mensyukuri nikmat sehat, karena sampai saat ini Allah masih kasih kesehatan kita. Dan yang ketiga, kita niat untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi pintu keberkahan buat kita. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi dijanjikan oleh Nabi SAW, barang siapa yang ingin dimurahkan rizki dan diberkahkan rizkinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan diberkahkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahim, insya Allah. Mari kita lanjuti kajian hadis kita. Kita kutip dan kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, satu kitab yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi, wa inna sahibal ghibati la yaghfirullahu ta'ala lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Rawahu Abu Syekh an Jabir radhiyallahu anhu. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan sebuah informasi kepada kita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba memberikan sebuah informasi tentang bagaimana kita di dalam bergaul dengan sesama kita. Rasulullah bersabda, iyyakum wal ghibah, hindarilah oleh kamu, jauhilah oleh kamu al ghibah, yakni perbuatan ghibah. Kita sama tahu dan sama maklum bahwa ghibah adalah satu perbuatan yang tercela, perbuatan yang amat sangat dilarang di dalam agama kita. Ghibah adalah menceritakan kejelekan orang lain,
Riba adalah menceritakan kekurangan dan ketidaksempurnaan orang lain. Nah, perbuatan ribah ini termasuk perbuatan yang sangat dilarang oleh dalam agama kita ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan iyyakum wal ghibah. Jauhi oleh kamu, hindari oleh kamu daripada perbuatan ribah. Ngomongin orang. Mohon izin, kita pernah ngomongin orang gak Pak? Halo? Fenomena ini kelihatannya untuk saat ini, di zaman ini, di masa ini merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Membongkar aib orang, menceritakan kejelekan orang lain. Apalagi di dalam dunia medsos seperti ini sekarang ini. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya sesuatu hal yang biasa. Betul ya? Iya. Hampir seluruh kita melakukan hal yang seperti ini. Padahal ini merupakan satu perbuatan yang amat sangat berbahaya buat kita. Sampai-sampai Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memberikan sebuah gambaran kepada kita. Hati-hati kata Rasulullah daripada perbuatan ghibah ini. Kenapa? Fa innal ghibata, karena sesungguhnya perbuatan ghibah itu asyaddu minaz zina. Dosanya itu lebih keras, siksanya lebih keras daripada orang yang berbuat zina. Semua kita sepakat bahwa perbuatan zina haram, betul? Semua kita sepakat bahwa satu di antara dosa-dosa besar itu adalah perbuatan apa? Zina. Gak ada tempatnya buat orang yang berbuat zina kecuali adalah nerakanya Allah. Kita sepakat itu. Terlalu banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Alhamdulillah, dengan sholat yang kita kerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan hadir kita ke majelis-majelis ilmu, dengan kita bergaul dengan orang-orang yang baik, alhamdulillah kita bisa menahan diri kita. Kita bisa melawan hawa nafsu kita ini, tidak melakukan perbuatan zina. Karena perbuatan zina kita sadari, kita tahu itu perbuatan dosa yang sangat besar. Tapi ternyata saudara, memang benar kita tidak berbuat zina. Tapi ternyata kita melakukan perbuatan dosa yang dimana dosanya ini justru lebih keras siksanya daripada perbuatan apa? Zina. Dan apa itu? Kata Nabi, al-ghibah, yaitu ghibah, menceritakan aib orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Tanpa kita sadari, ternyata itu adalah satu perbuatan yang amat sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di lain hadis, bahayanya ghibah ini, Pak. Mohon maaf, beribu maaf ini. Bahkan di lain hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menitik beratkan kepada kita bahwa amal-amal ibadah yang kita kerjakan ini, amal-amal ibadah yang kita kerjakan, apapun amal itu, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah, yang sudah kita kerjakan itu, sholatkah itu, puasakah itu, hajikah itu, zakat dan sedekahkah itu, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, ternyata nanti yaumul qiyamah bisa tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang sudah kita kerjakan akan bisa menjadi satu amalan yang tidak punya nilai di hadapan Allah, nol hasilnya. Padahal tahajud tiap malam kita, padahal sholat 5 waktu tidak pernah kita tinggal. Tapi ternyata ketika kita menghadap kepada Allah, kita tanya kepada Allah, ya Rabb, mana pahala sholat saya? Alangkah ruginya kalau Allah bilang, sholat yang kamu kerjakan tidak ada nilainya di sisi aku. Rugi tidak? Iya.
Puasa yang kita kerjakan bukan hanya Ramadan, tapi Senin Kamis kita kerjakan puasa itu. Bahkan Yaumul Bid kita juga kerjakan itu puasa sunnah. Kita ittiba'al Rasul, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Puasa sunnah kita kerjakan, puasa wajib pun tidak pernah kita tinggalkan. Tapi alangkah ruginya kalau seandainya nanti Allah mengatakan bahwa ibadah puasamu tidak ada nilainya di sisi aku. Kenapa bisa begitu? Karena kita telah merusak ibadah kita. Sehingga akhirnya amal ibadah kita tidak punya nilai di sisi Allah. Rusak. Tidak ada nilainya. Siapa yang merusak amal ibadah itu? Ternyata bukan istri kita. Ternyata bukan suami kita. Bukan anak dan cucu kita. Bukan kawan dan teman kita. Tapi justru yang merusak amal ibadah itu, kata Rasulullah, adalah justru diri kita sendiri. Kita hanya bisa beribadah, tapi kita tidak bisa menjaga dan memelihara ibadah kita. Kalau bicara ibadahnya, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa umrah, kita bisa haji, kita bisa ibadah. Tapi terkadang kita kurang mampu untuk menjaga dan memelihara amal ibadah kita. Sehingga akhirnya rusak amal ibadah kita. Apa bisa rusak amal ibadah kita? Terlalu banyak hadis-hadis itu, saudara. Terlalu banyak informasi-informasi dari Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran. Tentang larangan-larangan kita untuk merusak amal ibadah kita. Bahkan ada satu hadis. Nabi mengatakan sittatu asya'i tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Rusak sholat kita, rusak haji kita, rusak semua amal ibadah kita. Ada berapa? Dan satu di antaranya, yang pertama disebut oleh Rasulullah, yang dapat merusak amal ibadah itu adalah yang berkaitan dengan hadis kita saat ini. Apa? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Habis waktunya 24 jam hanya untuk mengkorek-korek kejelekan orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengkorek-korek kekurangan orang lain. Masya Allah. Nol di hadapan Allah, saudara. Makanya kata Nabi, berulang-ulang Nabi mengatakan tuba, tuba, tuba. Beruntung, beruntung, beruntung kata Nabi. Siapa yang beruntung itu? Liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah bagi orang-orang yang bisa sibuk mengurusi dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat mengurusi kejelekan orang lain. Beruntung orang yang seperti itu, kata Nabi. Ya, saya bagaimana mau ngomongin kejelekan orang? Saya juga masih banyak kekurangan saya. Paham maksudnya? Orang yang seperti itu adalah orang yang beruntung. Nah, menceritakan aib orang lain ini dalam agama disebutnya apa tadi? Ghibah. Beda dengan fitnah. Kalau riba, kita lihat teman kita, kawan kita, si A. Dia punya kekurangan, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat misalnya, dia zina, dia kemudian kita lihat dia berbuat maksiat, kemudian kita ceritain sama teman-teman kita yang lain, tuh si A, gue lihat dia melakukan ini, kita ceritain itu kepada orang yang lain. Riba namanya, karena itu memang benar dilakukan oleh si A. Si A judi benar, si A minum minuman misalnya dan lain sebagainya. Kita ceritakan kepada orang lain perbuatan yang dilakukan oleh si A, itu namanya riba. Tapi kalau seandainya si A kawan kita ini dia enggak zina, dia enggak judi, dia enggak minum, dia enggak berbuat maksiat, tapi kita ceritakan kepada orang lain bahwa si A telah berbuat zina, si A telah judi dan lain sebagainya, itu bukan riba, tapi itu apa? Fitnah. Fitnah. Bahkan posisi fitnah ini jauh lebih besar dosanya.
daripada perbuatan ghibah. Kalau ghibah asyaddu minaz zina, lebih keras siksanya itu daripada perbuatan zina. Tapi untuk yang berbuat fitnah, apa kata Nabi Muhammad? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih keras siksanya daripada apa? Pembunuhan. Ini bahayanya fitnah. Bisa hancur Pak rumah tangga orang gara-gara fitnah. Betul ya? Iya. Bisa hancur Pak karir orang itu yang udah dirintis sedemikian rupa karena fitnah, hancur dia. Karena fitnah bisa diasingkan orang di lingkungan dan di masyarakatnya. Jahatnya ini fitnah. Nah, kata Nabi Muhammad, jauhi oleh kamu. Jauhi oleh kamu iyyakum wal ghibah. Jauhi, hindari oleh kamu itu perbuatan ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina, karena sesungguhnya perbuatan ghibah itu lebih keras siksanya daripada orang yang berbuat zina. Inna rajula, Nabi memberikan ilustrasi. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki qad yazni, telah melakukan perbuatan zina. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang telah berbuat zina. Wa yatubu, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia menyesali perbuatan zinahnya. Kemudian dia tinggalkan perbuatan zina itu dan dia berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan zina ini. Nabi kasih gambaran. Ada seorang laki-laki yang berbuat zina, kemudian dia bertobat, wayatubu, dan dia bertobat kepada Allah, fayatubullahu alaihi, maka Allah akan terima tobatnya, diampuni dosanya. Kalau dia tobat dengan taubatan apa? Nasuha, maka diampuni dosanya oleh Allah. Dengan dia berbuat tobat itu, zinanya diampuni. Tapi wa inna sahibal ghibati, ini nih. Dan sesungguhnya kata Nabi Muhammad, orang yang berbuat ghibah itu, orang yang berbuat ghibah, dia berbuat zina enggak? Halo? Dia berbuat ghibah enggak? Berbuat zina enggak? Orang yang berbuat ghibah, menceritakan aib orang itu, la yaghfirullahu ta'ala lahu, tidaklah Allah akan ampuni dosa orang itu. Tidaklah Allah ampuni dosa orang itu walaupun dia sudah bertobat, bangun di waktu malam, dia menangis senangis-nangisnya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dia berbuat ghibah, ceritain aib orang lain, bahkan fitnah orang lain. Dia bertobat, keluar ini dari matanya, maaf, bukan air mata Pak, darah yang keluar. Dia bertobat kepada Allah, la yaghfirullahu ta'ala, Allah tidak akan ampuni dosanya. Padahal nangisnya udah keluar apa? Darah. Kenapa? Hatta yaghfirullahu sahibuhu, sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia telah sakiti itu. Ini beratnya nih. Ya, ini beratnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dah, salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia adalah dengan menjaga apa? Ghibah itu dosa yang dilakukan oleh kaki, oleh tangan, oleh mata, oleh kuping, atau oleh mulut. Oleh apa? Mulut kita. Fitnah dilakukan oleh apa? Nih dia. Makanya pantas kalau Nabi pernah berkata begini kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu ta'ala, tidak ada yang telah Allah ciptakan fil insan, di dalam diri manusia, tidak ada yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia afdalu minal lisan, yang lebih afdal daripada lisan. Enggak ada.
anggota tubuh yang telah diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia, kaki, tangan, kepala, badan, kuping, telinga, mulut, hidung, semua yang diciptakan oleh Allah dalam tubuh manusia, tidak ada yang diciptakan dalam diri manusia yang lebih utama daripada lisan, daripada mulut kita. Jadi yang paling hebat apaan? Mulut kita. Kenapa? Yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Mulut ini bisa memasukkan kita ke dalam surga, tapi mulut ini juga bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam apa? Neraka. Ini yang kita minta sama Allah. Karena mungkin sengaja ataupun tidak sengaja, ya, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, kita pun pernah melakukan hal yang seperti itu. Betul? Ya. Menceritakan aib orang lain. Lalu kita hanya minta mudah-mudahan dengan kemuliaan dan keberkahan duduknya di majelis ilmu, dosa ghibah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita ya saudara. Mudah-mudahan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah dengan niatan kita menuntut ilmu ini, dan kita bertobat atas itu semua tanpa harus mengulangi lagi insya Allah, karena tobat kita kepada Allah adalah hukumnya wajib. Dosa kita kepada Allah cukup dengan 3 Pak. Syarat tobat kita kepada Allah, kalau kaitannya dosa kita kepada Allah, syaratnya hanya 3. Apa itu? Yang pertama an-nadam, menyesal. Menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Syarat tobatnya. Kalau kita dosa kepada siapa nih? Allah. Yang pertama menyesali daripada perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, syaratnya meninggalkan perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, berjanji kepada Allah tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu. Ya, tidak akan kembali lagi daripada perbuatan dosa itu, sebagaimana tidak mungkinnya kembali air susu yang keluar dari tetek seorang ibu tidak akan bisa kembali lagi ke dalam teteknya. Kita berjanji tidak akan mengulangi seperti itu. Kalau dosa kita kepada siapa? Allah. 3 syaratnya. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan hukukul adamiyin, terhadap hak-hak manusia, maka syarat itu ditambah dengan 1 Pak. Ya, ditambah dengan 1. Yang pertama menyesal dari perbuatan itu. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan itu. Dan yang ketiga, dia berjanji tidak akan kembali lagi perbuatan itu. Dan yang keempat, dia harus meminta maaf dan meminta dihalalkan dan diridhoi oleh orang yang telah kita zalimi dan kita sakiti. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dan Allah berikan keistiqomahan kita di dalam iman dan Islam kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa a'udhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.